partai berikutnya yang merupakan partai ke-10 pada hari ini. Dalam 8 ronde kelas welter junior super lightweight 63,50 kg, dan perlu kami informasikan partai tersebut memperebutkan sabuk Ketua Umum FTPI. Kami panggilkan wasit yang memimpin, our referee Lambertus Leyemi, dibantu oleh para hakim, the three judges are Bambang Subagio, Giporlak, Sarjana Sosial MM, dan Dr. Andes Samsudin. Kita berikan tepuk tangan untuk wasit dan para hakim. Inilah para petinju yang tampil baik dari sudut biru maupun dari sudut merah. Coming from the blue corner, petinju kelahiran Surabaya 16 Januari 1978, usianya 43 tahun. Berat badan 63,5 kg, tinggi badan 170, jangkauan 85, gaya bertarung counter boxer dengan rekor bertanding. His professional record stand 16 time, 16 kali, win 8 kali, menang KO TKO 1 kali, kalah angka 5 kali, kalah KO TKO 1 kali, draw seri 1 kali. Manajer Randy, pelatih Petrus Nezi. Baiklah hadirin sekalian, dari Sasana Mas Yato Boxing Camp Surabaya menampilkan dari sudut biru Anthony Poche Pangalila. Sedangkan lawannya dari sudut merah atau the red corner, petinju kelahiran Purworejo tanggal 4 April tahun 88, berusia 33 tahun, berat badan 63,5 kg, tinggi badan 170, jangkauan 85 cm, gaya bertarung counter boxer dengan rekor bertanding 25 kali, menang angka 10 kali, menang KO TKO 5 kali, kalah angka 8 kali, draw atau seri 2 kali. Manajer Amarta Lukita, pelatih Damianur Ahuluhelu. Sasana Indogym Jakarta memperkenalkan dari sudut merah from the red corner. Please give a big hand, Aige Rasta. Oke, referee, boxers. Kami sampaikan juga pada penggemar tinju profesional di mana saja Anda berada, silakan ikuti program kami melalui YouTube dengan Martin Boxing Channel. Jangan lupa Martin Boxing Channel. Nanti akan berjumpa dengan rekan-rekan saya, Bung Martinez dos Santos dan Hengki Silata. Tetap senyum. Oke, referee. Apa-apa dari wasit. Oke. Oke, selamat bertanding as showtime. Dulu kenapa jatuh gitu? Gimana pelatih? Pelatih gimana? Ya, kembali bersama saya Martinez dos Santos dan Bung Hengki Silatang, komentator kita yang luar biasa. Bung Hengki, mungkin Anda bisa memberi catatan kepada Egy Roodsen sama Anthony Poche Pangalila. Ya, kalau kita melihat dua petinju yang syarat dengan pengalaman, meskipun rekornya tidak terlampau luar biasa kedua petinju tersebut, tetapi secara pengalaman cukup baik. Kita tahu Egy Roodsen adalah petinju yang mempunyai akurasi pukulan yang cukup baik, sedangkan Anthony Poche Pangalila adalah petinju yang lebih tinggi, mempunyai pukulan juga tajam dan ketenangannya juga cukup baik. Kita melihat bagaimana siapa yang mempunyai endurance yang baik, ketenangan, kecerdikan, dia akan memenangkan pertarungan. Kalau kita lihat ronde-ronde awal masih ronde penjajakan. Begitu Bung Martinez? Ya, oke, baik. Ini ronde penjajakan, kedua petinju berpengalaman
Egy Rozen adalah petinju dari Indo Gym Jakarta berhadapan dengan Anthony Porce Pangalila, petinju dari Masiato Boxing Camp Surabaya. Mereka bertanding di kelas super lightweight atau kelas welter junior 63,50 kg. Pertandingan ini akan berlangsung 8 ronde dan tetap dipromotori oleh Martin Daniel dengan perusahaan promotorannya ada Martin Daniel Promotion, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube Martin Boxing Channel. Akan selalu menyajikan pertandingan-pertandingan atau partai-partai yang seru dan menegangkan. Ya, Bung, kita Ya, kalau kita lihat melihat ronde ronde-ronde persatu. awal adalah masih ronde penjajakan, tapi terlihat seorang Egy Rozen mencoba meringsek atau merapat untuk terjadinya jual beli pukulan atau baku cabut. Itu yang dicoba oleh seorang Egy Rozen, sedangkan seorang Porce Pangalila tetap menjaga jarak, tetapi pukulan-pukulan jabnya tidak efektif sehingga lajunya seorang Egy Rozen tidak terhandle atau tidak terjangkau dengan pukulan-pukulan tajamnya seorang Porce Pangalila. Begitu Bung Martinez. Ya, kita lihat pertandingan masih dalam Penjajakan. penjajakan. Ya. Pukulan-pukulan dari Egy Rozen yang menggunakan celana hitam dan sarung tinju berwarna hitam, sedangkan Pangalila menggunakan celana putih dan merah dan sarung tinju berwarna biru. Ya, kita lihat pertandingan ini di ronde yang pertama masih terus menjajaki. Kedua petinju sama-sama punya pengalaman. Ya, sangat baik yang dilakukan oleh Egy Rozen ya, sehingga saat ini ya dia langsung mau melakukan. Tetapi yang mesti diantisipasi oleh kedua petinju yaitu bagaimana endurance-nya. Jadi jangan sampai melakukan tekanan-tekanan tidak dengan hitungan yang baik, sedangkan bensin atau endurance tidak baik, ini bisa merugikan si petinju tersebut. Begitu Ya, Bung Martinez. betul. Kalau melihat dari kondisi mereka ronde pertama, mereka secara fisik siap atau tidak ini? Kalau saya melihat dua petinju ini karena memang ronde-ronde awal masih terlihat bugar, dan pada saat ini kita melihat bahwa seorang Egy dengan tinggi badannya yang lebih rendah mencoba untuk meringsek dengan memasukkan pukulan-pukulan, tetapi belum terlihat pukulan-pukulan yang bersih mengena kepada kedua para petinju ini. Kalau secara keseluruhan ronde awal sedikit seorang Egy lebih unggul dari seorang Pangalila ya, Porce Pangalila begitu. Ya. Anthony Porce Pangalila. Ya, kita lihat ronde yang kedua akan segera berlangsung. Ini kedua petinju ini memang sudah termasuk yang cukup senior ya, Bung. Betul, sudah punya pengalaman. Hanya secara rekor bertanding kedua petinju ini tidak terlampau luar biasa, tetapi secara pengalaman dua petinju ini cukup lumayan baik. Iya, kelihatan ini mulai terjadi Ya, jual beli. baku cabut sudah mulai. Iya. Ya, baku cabut mulai terlihat. Iya. Ya. Kenapa? Bukan itu? karena pukulan. Oh, kalau saya. Iya. Tapi wasit menghitung ya tetap. Iya. Wasit mungkin melihatnya itu Iya, itu sebagai terjatuh pukulan. ya. Akurasinya baru dia terjatuh ya. Iya, betul. Nah, tentu ini bisa membuat mental dari Pangalila bisa sedikit goyah ya. Betul. Ada dua kemungkinan. Kalau misal ketenangan atau misalnya dia ini Ya. jatuh. Kedua kali Bagus lagi. dua kali ya jatuh. Iya. Sangat keras dan tepat yang dilakukan oleh Egy. Betul. Cepat. Ya. Tadi jatuh pertama juga kelihatannya mungkin Iya. karena pukulan. Begitu ini cepat juga, ya iya. kejadiannya. Iya, kena lagi. Ya, berdarah hidung. Iya. Iya. Baku cabut Betul. habis-habisan. Baku cabut sangat Iya. luar biasa. Iya, Egy dalam udah, kondisi baik. stop. Bagus. Stop. Selesai pertandingan. Iya, betul sekali. Sudah 3 kali terjatuh. Betul. Maka pertandingan dinyatakan TKO. Ya, dimenangkan dengan TKO oleh seorang Egy. Kalau saya melihat pertandingan dalam pertarungan ini adalah puncak daripada kondisi primanya seorang Egy Rozen. Ya. Iya, betul. Di pertandingan-pertandingan yang dahulu saya pernah melihat tidak dalam kondisi sebaik ini. Dia mempersiapkan dirinya cukup baik karena dia tahu dengan bertinju
dia mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak. Begitu Bung Martinez. Bung Hengki, saya tahu Anda begitu dekat dengan Egy Rodson. Nah, bagaimana soal kedisiplinan dia berlatih itu? Tadi ada singgung sedikit, tapi apa yang harus dia lakukan lagi kalau memang dia masih mau berkiprah dan bisa berprestasi lagi gitu, Iya, Bung? karena si Egy ini saya tahu sekali, dan kebetulan sebelum pertandingan ini pun 2 hari sebelumnya saya juga mencoba sedikit mengepet dia di GBK ya. Saya melihat pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Egy sudah terlihat lebih baik dari yang dahulu. Itu yang saya lihat. Hanya memang kalau ingin dia berbicara pada level yang lebih tinggi, dia paling tidak hanya mengurusi, karena dia ini banyak melatih para selebrit ya. Jadi artis-artis, orang-orang besar itu dilatih oleh Egy, dan ini bisa mengganggu konsentrasi kalau dia ingin berbicara pada level yang lebih tinggi. Begitu Bung Martinez. Iya, mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Bung Hengki bisa didengar bahkan dituruti dalam kesempatan ini. Ini adalah momen dia untuk bisa bangkit lagi dengan kemenangan TKO ronde yang kedua, luar biasa menjatuhkan lawan sampai 3 kali. Saya kira ini satu kebangkitan ya, momen kebangkitan yang sebelumnya mungkin Bung tadi bilang ini apa? Ini adalah kondisi yang terbaik dari seorang Egy Rodson ya. Baik. Selama dia saya lihat bertinju, ini adalah kondisi yang terbaik dan semoga bisa dipertahankan. Ya, baik. Terima kasih. Kita bergabung dengan Bung Ari Sudarsono. Para penggemar tinju profesional yang masih bersama dengan kami Jakarta Big Fights ke-14 2021, demikianlah akhir dari partai kelas welter junior atau super lightweight 63,50 kg, dan partai tersebut dimenangkan dengan, and the winner is winning by knockout decision victory, and the winner is Egy Rodson. Selanjutnya kami persilakan promotor Bapak Martin Daniel bersama Ketua FTPI Ibu Milasari Anggraini yang juga promotor internasional perempuan Indonesia, disertai penasehat FTPI Pusat Bapak Profesor Dr. Bambang untuk menyerahkan medali dan sabuk FTPI. Waktu kami persilakan. Promotor internasional Bapak Daniel Martin, Ibu Milasari Anggraini, Ketua Umum FTPI, Bapak Profesor Dr. Bambang selaku penasihat FTPI Pusat. Sabuk akan diserahkan oleh promotor kepada Ibu Milasari Anggraini selaku Ketua Umum FTPI. Selanjutnya akan diserahkan kepada pemenang. Ya, inilah sabuk FTPI. Merupakan sabuk pertama yang diperebutkan setelah dilantiknya kepengurusan FTPI yang baru. Selamat kepada pemenang Egy Rodson. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Bambang, kami persilakan untuk menyerahkan medali. Medali kepada Anthony Hoce. Silakan Bapak dan Ibu sejenak untuk diabadikan.
Oke, terima kasih kepada Ketua Umum FTPI, kemudian promotor internasional, Bapak Profesor Dr. Bambang, dan selamat juga untuk kedua petinju.